Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa kajian tafsir satu hari satu ayat, kajian tafsir inspiratif. Pada hari yang kelima ini kita membaca ayat yang ke-6 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina, sesungguhnya mereka yang kafaru, mereka yang telah kafir, sawa'un 'alaihim, ya, sama saja, alaihim, atas mereka, a'anzartahum, apakah kamu memberi peringatan pada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak beri peringatan, la yu'minun, tidak mereka beriman. Jadi ayat ini menjelaskan, mendeskripsikan orang kafir yang diberi peringatan, ya, tentu peringatan dengan kebenaran wahyu, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, atau tidak diberi peringatan, ternyata dia sama saja tidak beriman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini bukan bermakna kita harus pesimis atau apatis untuk tidak berdakwah. Ya, jangan kemudian ini dimaknai, wah kalau gitu untuk apa berdakwah, untuk apa memberi peringatan, wong ini ayatnya orang kafir itu diberi peringatan atau tidak sama saja. Jadi tidak bisa dimaknai seperti itu, ya. Karena kalau dimaknai seperti itu bisa berbahaya. Berhentilah kita berdakwah. Oleh karena itu, untuk memahami ayat ini kita perlu merujuk kepada asbabun nuzul. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan untuk merespon sikap orang Yahudi, ya, kafir Yahudi yang di Madinah, yang ketika itu memang dia tidak sedikit pun merespon atas risalah Nabi Muhammad SAW. Diberi peringatan atau tidak sama saja. Nah, ini tentu ada apa dengan orang Yahudi? Mengapa punya sikap seperti itu? Ya, oleh karena itu kita harus mendalami, ya, secara antropologis, secara sosiologis, dan secara teologis orang Yahudi yang di Madinah ketika itu. Secara teologis sebenarnya orang Yahudi ini berbeda dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu menganut agama lokal, ya, agama dan tradisi lokal yang terjadi, yang ada, yang hidup di masyarakat ketika itu, yang kemudian dijustifikasikan sebagai orang-orang jahiliyah. Sementara orang Yahudi ini orang yang mempunyai kitab, ya, bagian penting dari agama samawi. Mengapa orang Yahudi kemudian tidak menerima risalah Nabi Muhammad, baik, ya, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, baik diberi peringatan atau tidak kok sama saja. Mengapa? Karena sebenarnya orang Yahudi ini sudah tahu atas risalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kehadiran Nabi Muhammad, orang Yahudi sudah mempunyai pengetahuan bahwa kelak ada Nabi akhir zaman. Dan ternyata yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman adalah bukan dari kelompok mereka, tetapi Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan orang Yahudi ini bersikap pura-pura, sikap tidak mengerti, seolah-olah tidak mengerti, seolah-olah tidak tahu, dan pada gilirannya menolak segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal hakikatnya dia sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir yang dipilih oleh Allah untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Para pemirsa yang berbahagia, inilah kemudian Allah mendeskripsikan, ya, karakter kafir yang tidak bisa diberi peringatan itu karena mereka pura-pura tidak mengerti. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat sulit, ya. Seperti orang yang membangunkan orang tidur
dan membangunkan orang yang pura-pura tidur. Itu jauh berat, jauh lebih susah membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada orang membangunkan yang tidur. Kalau orang membangunkan orang tidur, nggak usah pakai air lah, dibangunkan sebentar saja sudah bangun. Tapi orang yang pura-pura tidur, dikasih air pun tetap nggak bisa bangun, namanya pura-pura ya, berulah, mendengkur dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini yang patut menjadi pengajaran, inspirasi kita bahwa orang Yahudi ini adalah bersikap demikian karena didorong oleh rasa dengki, ya, rasa iri, rasa benci, rasa marah, kecewa, karena ternyata yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi penutup terakhir bukan dari kalangan mereka. Inilah yang patut menjadi renungan kita bersama, bahwa seseorang yang apabila sudah kecewa, apabila sudah di dalamnya ada sifat hasad, di dalamnya ada sifat dengki, di dalamnya ada sifat kecewa dan marah, maka susah untuk diyakinkan. Sebagaimana orang Yahudi ketika itu, yang memang didorong oleh sifat kemarahannya, sikap hasad dan dengkinya atas dipilihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa, sekali lagi ayat ini tidak bisa dimaknai sebagai untuk pesimis kepada orang lain ya. Karena di ayat lain kita tetap diperintah untuk berdakwah. Ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatin hasanah. Kita disuruh berdakwah, mengajak orang lain, ya, siapapun termasuk orang kafir, agar menerima kebenaran jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini juga bagian perintah berdakwah, mengajak orang lain tentang hal-hal yang baik, yang ma'ruf, di dalamnya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, clear bahwa ayat ini merupakan mempunyai makna khusus dalam konteks merespon perilaku orang Yahudi ketika itu di Madinah yang tidak mau menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan di ayat lain dijelaskan, walam tarzu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu secara teologi, ya, secara keyakinan tidak akan menerima apa yang dibawa oleh risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayat ini konteksnya adalah orang Yahudi, orang yang Nasrani yang dihinggapi rasa hasad, dengki, dan kecewa. Sekian, saya kira itu makna dari ayat ke-6 dari surat Al-Baqarah. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dan kita lanjutkan pada ayat berikutnya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.